memasuki malam Oldest Gate yang kedua, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Reverend Dr. Thomas Lau yang sekarang ini ada di Cebu. You are in Cebu? Ya, dari Wesleyan Center di bawah Sarawak Chinese Annual Conference. Dan kita bersuka cita malam hari ini bukan saja kita dari distrik 3, dari wilayah 2, dan juga masih banyak teman yang dari, saya percaya ada wilayah 1, dan juga yang ada di wilayah yang dari KPS dan juga wilayah 2. Jadi kita bersyukur melalui media ini kita masih boleh ada persekutuan yang indah. Dan sebelum kita memulai untuk diskusi atau Wesleyan Talk untuk malam hari ini, kita akan memulai dengan pujian Charles Wesley yang dipilih oleh Wesley Methodist Church. Jadi lagu ini For a Thousand Tongues atau 1000 lidah. Nah, lagu ini adalah salah satu lagu mungkin top 5 atau lagu yang sangat kita kenal baik. Dan lagu ini pertama kali ditulis Minggu 21 Mei 1739. Lagu ini diciptakan, ditulis oleh Charles Wesley untuk memperingati 1 tahun pertobatannya. Jadi kita tahu sebelum John Wesley 24 Mei, 3 hari sebelumnya Charles Wesley juga mengalami hal yang sama, di mana mereka merasakan hatinya menghangat jamahan dari Roh Kudus. Dan tentunya pengajaran melalui him adalah lazim pada zaman itu. Tetapi Charles Wesley adalah seorang pujangga dan mampu bukan hanya dengan syair-syair tulisannya, bukan hanya menyentuh pikiran, tetapi melalui tulisannya yang puitis, lirik ini sebenarnya bisa masuk ke dalam pengalaman emosi, ke dalam hati manusia. Nah, kita lihat dari lagu For a Thousand Tongues yang akan kita nyanyikan sebentar lagi, kita juga menghayati lagu ini dengan syair yang sudah ditulis sebagai pengalaman rohani bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan, sehingga memampukan dengan bahasa hiperbola, jika ada 1000 lidahku, 1000 lidahku itu akan kupakai untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, tapi di unmute ya, di mute ini.
Saya meminta kesediaan Ibu Maimunah dari Wesley Methodist Church untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Ada? Hilang ya? Tidak kedengaran, Mami, suaranya. Suaranya tidak kedengaran, Mami. Kok tidak ada suara? Halo, ada? Ya, ya, ada, oke, udah ada. oke. Oke, ya. Mari kita berdoa. Surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul pada malam hari ini, mendengarkan peristiwa tentang Aldersgate melalui Thomas. Kami tahu ya Tuhan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat menggegerkan gereja Metodis seluruh dunia. Kami mau serahkan ya Tuhan Reverend Thomas ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara melalui Reverend Thomas Lau agar kami boleh mengerti John Wesley lebih dalam dan boleh mengerti makna dari Aldersgate dalam iman kami sebagai orang-orang Metodis. Terima kasih Tuhan. Recording in progress. Hari ini ke dalam tangan Tuhan, serahkan seluruh panitia, seluruh kami yang ikut ambil bagian, kami yang mendengarkan, sehingga malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan Reverend Thomas Lau ke dalam tangan Tuhan, pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan dan kami berdoa dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sekali lagi, selamat malam semuanya. Jadi saya bertugas sebagai moderator untuk malam hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan Reverend Thomas Lau. Thank you Reverend Thomas for making your time untuk waktu yang sudah disiapkan. Beliau adalah dosen di Cebu Methodist Theological Seminary. Nah, Cebu Methodist Theological Seminary ini kemarin saya baru tahu itu sudah 60 tahun dan mereka ada di bawah Sarawak Chinese Annual Conference. Dan beliau juga doktornya atau PhD-nya adalah di dalam Wesleyan Study dari Manchester di Inggris. Jadi terima kasih Reverend Thomas Lau. Begitu ditanya, diperkenalkan oleh temanku Reverend Lenita Tiong, beliau langsung menyanggupi. Dan, terima kasih sudah memberikan waktu. So now the time is yours. Yeah. You need to unmute yourself. Yeah. Pendeta-pendeta di Indonesia yang saya hormati, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, selamat malam dan selamat sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih. Syukur untuk peluang keemasan malam ini. Untuk belajar bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian, ciri Wesleyan, hidup yang diubahkan. Saya ingin meminta maaf dulu kerana apabila saya menggunakan bahasa Malaysia, mungkin coba pakai sedikit bahasa Indonesia. Kalau ada kata-kata atau istilah yang salah ataupun tidak lembut, nampaknya kasar, saya minta maaf ya. No worry, we can understand very well. You speak very well. Tema pada malam ini ialah ciri Wesleyan, hidup yang diubahkan. Wesleyan Methodist muncul pada abad yang ke-18 di Britania.
ataupun Inggris. Abad ke-18 merupakan abad yang sangat mencabar, sangat luar biasa. Terjadinya revolusi perindustrian, revolusi politik di Amerika dan Perancis, kebangkitan layar Britania, serta penuh dengan filsafat pencerahan yang agresif, menyangkal mujizat, menolak wahyu Allah, dan sebagainya. Dalam zaman yang sebegini, Tuhan Allah membangkitkan John Wesley dan Charles Wesley, adik-beradik ini, sebagai hamba-Nya, menjadi terang dunia dan garam dunia pada abad ke-18. John dan Charles Wesley memimpin satu gerakan kebangunan rohani yang menekankan pengudusan, penginjilan, dan pembaharuan sosial. John Wesley menjelaskan erti dan juga tujuan Methodist Movement. Pada tahun 1745, dalam karangannya yang bertajuk Nasihat kepada orang yang dipanggil sebagai Methodist, beliau berkata, "By Methodists, I mean a people who profess to pursue in whatsoever measure they have attended holiness of heart and life, inward and outward conformity in all things to the revealed will of God, who place religion in an uniform resemblance of the great object of it, in a steady imitation of Him they worship, in all His immutable perfections, more particularly in justice, mercy, and truth, or universal love, filling the heart and governing the life." John Wesley menjelaskan bahawa kata atau istilah Methodist ini berarti sekelompok orang yang berhasrat untuk mengejar kesucian hati dan hidup. Jadi ciri Wesleyan bukan sahaja hidup yang diubahkan, tetapi juga hati yang diubahkan terlebih dahulu. Holiness of heart and life, inward and outward conformity in all things to the revealed will of God. Segalanya yang di dalam hati kita dan di dalam hidup kita diubah menjadi suci, yang dalam batin dan keluar semua sesuai dengan firman Allah. Methodist mencontohi Allah yang kita sembah, khususnya dalam keadilan, justice, belas kasihan, mercy, kebenaran, truth, yaitu kasih, love, mengisi hati kita dan memerintah hidup kita. Jadi tema kita malam ini, ciri Wesleyan, hidup yang diubahkan. Berarti hati diubahkan dulu. Dan hidup diubahkan. Diubahkan jadi macam mana? Jadi suci. Khususnya mencontohi Allah yang kita sembah. Dalam keadilan, belas kasihan,
dan kebenaran, yaitu kasih mengisi hati kita dan memerintah hidup kita. Itulah ciri Wesleyan, itulah perubahan yang Methodist mengejar dalam hidup kita. Untuk membantu Methodist mengejar hati dan hidup yang berubah, yang suci, John Wesley menentukan 3 prinsip, 3 peraturan yang berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ajar Rasul Paulus. Tetaplah kerjakan, work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Bukan work for salvation. We cannot work for salvation. We receive salvation and subsequently work out the salvation. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar berdasarkan pada ajaran Rasul Paulus ini. Wesley menentukan 3 peraturan bagi semua Methodist supaya hidup kita diubahkan. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa yang jahat. By doing no harm. Sila fikirkan, apakah yang jahat dalam pemikiran kita? Pertuturan ataupun percakapan kita? Kelakuan dan tindakan kita dalam keluarga, dalam tempat kita bekerja, dalam gereja, dalam masyarakat negara kita, apakah yang jahat yang harus kita jauhkan? Wesley berkata, doing no harm. Yang kedua, Wesley berkata, seseorang Kristen dan Methodist yang kerjakan keselamatan, dia melakukan apa sahaja yang baik, haleluya, kepada semua orang. Tidak kira Kristen, Buddhis, Hindus, apakah bangsa, kaum mereka, kita melakukan apa sahaja yang baik. Pada tubuh mereka, pada ruh jiwa mereka, kepada semua orang kapan saja. By doing good, of every possible sort, as far as possible, to all men. Dengan melakukan apa saja yang baik, hidup kita diubahkan. Peraturan ketiga, kerjakan keselamatanmu dengan mematuhi perintah Allah. By attending upon all the ordinances of God. Ini termasuk berdisiplin dalam ibadat, membaca dan belajar serta mendengar firman Allah, menerima perjamuan kudus, berdoa sendiri, dan ibadat keluarga, berdoa dengan anak, isteri, suami, ibu bapa kita, serta berpuasa. Saya adalah seorang guru di sekolah teologi. Kita semua tahu Minggu, Ahad, hari Minggu atau Ahad, the Sunday yang baru lalu itu merupakan Mother's Day, Hari Ibu. Jadi ada pelajar teologi di sekolah saya yang minta keizinan untuk balik ke rumah melihat ibunya. Terus saya bertanya, kalau kamu balik ke rumah, jangan menziarahi ibu kamu sahaja. Mesti kamu berdoa untuk ibu kamu. Ada ibadat keluarga. Oh,
Pelajar teologi ini berkata, dia tidak pernah berdoa untuk ibunya, rasa malu. Khotbah itu orang Malaysia itu. Dulu saya pun rasa malu membimbing ibadat keluarga, berdoa untuk ibu atau ahli keluarga saya. Tetapi melalui kekuatan dan kuasa Roh Kudus memenuhi hati saya, hidup saya berubah. Mula berdoa bukan saja di rumah saya untuk mereka, tetapi bila berdepan dengan mereka. Mau mati nanti. Jadi sebagai Methodist, Wesley menentukan 3 peraturan ini. Jangan melakukan apa yang jahat. Melakukan apa saja yang baik. Mematuhi perintah Allah. Khususnya berdisiplin. Saya memberikan 1 minit untuk kita semua reflect hidup kita. Sama ada kita sebagai Methodist atau sebagai murid Yesus Kristus, kita kerjakan keselamatan dengan peraturan sebegini. Apa yang jahat, hancurkan dalam nama Yesus. Apa yang baik yang telah kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, beri pujian sekarang. Bagaimana dengan disiplin Anda dan saya? Sebagai pastor, sebagai murid Yesus, sebagai Kristen, disiplin kita dalam ibadat, dalam devosi, dalam doa dan puasa. Mari kita 1 minit membuat refleksi dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Wesley percaya bahawa perubahan hati dan hidup adalah mustahil tanpa rahmat Allah. Amin. Tanpa rahmat, kasih karunia Tuhan Allah, perubahan hati dan hidup adalah mustahil. Itu sebabnya dalam gerakan Methodist pembangunan rohani ini, Wesley mementingkan ajaran ataupun teologi grace, rahmat Tuhan. Rahmat merupakan tema teologi Wesley. Saya mencadangkan atau menyarankan kata grace Inggris ini sebagai akronim untuk meringkaskan dan menerangkan teologi Wesley yang penting. G, God created human in His image. Penciptaan luar biasa oleh Allah. Wesley percaya. R, ruined entirely by sin. Wesley mengajar pemusnahan ataupun kerusakan seluruhnya jiwa manusia, hati dan hidup orang oleh dosa. A, atonement of Christ is universal. Penebusan universal oleh Kristus. Bukan itu sahaja. C, cure by the Holy Spirit is holistic.
penyembuhan holistik ataupun sempurnanya seluruhnya oleh Roh Kudus. Dan eternal glory, believers and creation. Kemuliaan kekal umat Allah dan seluruh ciptaan. Akronim GRACE, G-R-A-C-E ini dapat meringkaskan dan menerangkan tema teologi John Wesley. Sebenarnya tema ini, grace atau hikmat dalam teologi Wesley, ditunjukkan dalam lagu yang kita nyanyi tadi. For 1,000 tongues to sing. Dalam bahasa Inggris, bait yang pertama nyanyi sebegini. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Bait satu memuji Tuhan sebagai Redeemer, sebagai Juru Selamat yang menganugerahkan, mengurniai triumph of His grace. Rahmat yang memberikan kemenangan kepada umatnya, kepada Kristen. Jadi sebagai Methodist, apakah ciri kita sebagai Wesleyan? Ciri kita ialah kita yakin akan, kita mempercayai dengan mendalam the grace of God, rahmat Allah yang berlimpah-limpah, yang agung dan besar, memberikan kita kemenangan. Hancurkan kuasa dosa, kita berubah. Hancurkan kuasa iblis dan setan, kita dibebaskan. Bahkan hancurkan kuasa kesakitan, kita disembuhkan. Haleluya, saudara-saudari. Individu boleh diubah. Keluarga dan perkawinan boleh diubah. Community dan masyarakat boleh diubah. Itulah yang telah berlaku dalam sejarah gerakan Methodist. Membawa perubahan kepada beribu-ribu individu di Inggris, di Amerika, sampai ke Malaysia dan Indonesia, seluruh dunia. Kerana kita mempercayai the triumphs of His grace, rahmat Tuhan mengaruniakan kemenangan. Seterusnya, bait yang kedua terus nyanyi. My gracious Master and my God. Anda lihat di sini. Sekali lagi ulang. Gracious Master. Tuhan yang maha pengasih, yang penuh dengan rahmat. Assist me to proclaim. Bantuilah saya untuk memberitahu seluruh dunia. Beritahu apa? Beritahu rahmat Allah. Jadi sebagai pendeta Methodist, ajaran kita, khotbah kita selalu mesti sebutkan, huraikan rahmat Tuhan. Doa kita, hidup kita. Gracious Master, proclaim, spread through all the earth abroad the honors of your name. Itulah teologi Methodist, teologi rahmat. Teologi rahmat Wesley ini berdasarkan pada Alkitab. Banyak ayat-ayat Alkitab yang dipakai oleh Wesley, tetapi biar saya pilih beberapa sebagai bukti untuk teologi Wesley ini. Wesley mengajar penciptaan luar biasa oleh Allah. Kerana Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 memberikan kebenaran ini. Wesley mengajar pemusnahan seluruhnya oleh dosa. Kerana ajaran firman Tuhan, Roma bab pasal 3 ayat 23, Kejadian pasal 6 ayat 5,
Yeremia pasal 17 ayat 9. Wesley mengajar penebusan universal oleh Kristus berdasarkan pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Surat Petrus yang kedua pasal 3 ayat 9. Surat Timotius yang pertama pasal 2 ayat 5 sampai 6. Dan Wesley yakin bahawa penyembuhan holistik oleh Roh Kudus boleh berlaku dalam jiwa anda dan aku. Kerana Roma pasal 5 ayat 5. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Dan Efesus pasal 4 ayat 24 berfirman sebegitu. Wesley mengajar pemuliaan atau kemuliaan kekal umat Allah dan seluruh ciptaan berdasarkan pada Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23 serta Wahyu pasal 21 ayat 5. Biar kita belajar satu demi satu lagi. Saya ingin menunjukkan primary source daripada khotbah ataupun daripada hymn John dan Charles Wesley secara ringkas. Yang pertama, G, God created human in his image. Penciptaan luar biasa oleh Allah. Dalam khotbah John Wesley pada tahun 1760 yang bertajuk dilahirkan kembali, the new birth, berdasarkan pada Yohanes pasal 3 ayat 7, apabila Wesley menerangkan tentang dilahirkan kembali, dia menerangkan apakah artinya manusia dicipta secara luar biasa dalam gambar dan rupa Allah. Ini teologi Methodist. Wesley menulis bahawa mengapa harusnya kita dilahirkan kembali? Apakah dasar doktrin dilahirkan kembali? Fondasi ataupun dasar doktrin ini ialah penciptaan dunia. Alkitab memberitahu kita bahawa Tuhan Allah berfirman, Allah Tritunggal ini berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah arti Tuhan Allah Tritunggal ini menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya? Wesley terus menulis, tidak hanya menurut gambar alamiah, natural image, menurut gambar alamiah, natural image, kita dicipta. Apakah natural image? Gambar alamiah yang mencerminkan atau merefleksikan keabadian Tuhan. Immortality. Keabadian Tuhan. Kedua, natural image rujuk kepada makhluk rohani dianugerah dengan pemahaman, understanding. You can think. Anda dapat berfikir sebagai manusia. Itu ialah gambar alamiah Tuhan. Freedom of will. Kita dianugerahkan kebebasan kemauan. Kebebasan kemauan. Freedom of will. Kita boleh membuat keputusan. Bukan saja berfikir. Dan juga various affections. Berbagai kasih sayang. Jadi, itulah gambar alamiah. Natural image of God. Yang kedua, Wesley berkata, kita mempunyai gambar politik Tuhan.
Politik ini bukan parti-parti politik di negara kita, ya. Tetapi gambar politik ini berarti kita dicipta untuk mewakili Tuhan Allah pencipta dunia, berkuasa atas ikan, burung, binatang dan seluruh bumi. Itulah gambar politik. Yang ketiga, Wesley terus menulis, manusia mempunyai moral image of God. Gambar moral ataupun susila. Iaitu kita diciptakan menurut gambar Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Righteousness and true holiness. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah teologi John Wesley tentang penciptaan manusia yang luar biasa oleh Allah. Sebagai manusia, kamu dan saya memiliki natural image, gambar alamiah, political image, gambar politik, moral image, gambar moral Tuhan Allah. Itu sebab kita dapat berfikir, membuat keputusan, ada kasih sayang, dan kita mengawal, mengendalikan hidup kita secara sistematik. Masa kita tidur, masa kita bangun, gosok gigi, buat kerja, belajar, main dengan kanak-kanak anak-anak kita, berjalan-jalan dengan isteri kita, melawat ibu bapa kita, masa bekerja. Kita manage hidup kita. We talk about management all the time. Management of our family life, management of our money, management of our time, management of our company, of our church, of our nations. Why do we as humans talk about management? And you can find all kinds of books on management in bookstore. Why? Kerana kita dicipta menurut gambar politik Tuhan, dijadikan governor yang berkuasa atas dunia ini. Dan kita dicipta menurut gambar moral Tuhan. Haleluya. Itulah berita baik di dalam Alkitab yang Wesley sangat mementingkan. Doktrin yang kedua, dalam teologi rahmat Wesley mengajar pemusnahan atau kerusakan, dihancurkan seluruhnya oleh dosa. Image, gambar-gambar yang mulia tadi dirusakkan, dimusnahkan oleh dosa. Dalam khotbah John Wesley, dosa asar, original sin, yang berdasarkan Kejadian pasal 6 ayat 5, Wesley menulis sebegini. What is the proper nature of the religion of Jesus Christ? It is God's method of healing a soul which is thus diseased, to renew our hearts. Hati diubahkan in the image of God. Tengok, inilah tema Wesley, ya, teologi Wesley, image of God. Renew our hearts in the image of God. Renew the natural image, the political image, the moral image we mentioned just now. Renew our hearts in the image of God to repair that total loss. Perhatikan ini. Total loss. Does Methodists believe in total corruption? Total depravity? Yes, we believe. Repair that total loss of righteousness and true holiness which we sustained by the sin of our first parents.
Dalam khotbah ini, Wesley mengajar apakah sifat tepat agama Yesus Kristus. Ia merupakan cara Tuhan menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Jiwa kita yang sakit bukan sakit physically, secara jasmani, tetapi secara rohani kita sakit. Memanglah kesakitan rohani itu mempengaruhi tubuh badan daging kita. Menyembuhkan jiwa yang sakit, memperbaharui hati kita dalam gambar Allah, yaitu gambar alamiah, gambar moral, gambar politik itu disembuhkan. Jadi apakah keselamatan dalam teologi Wesleyan? Keselamatan itu bukan berarti selepas kita percaya Yesus pergi syurga sahaja. Memang pergi syurga itu penting. Haleluya. Roh jiwa kita terselamat. Pergi syurga. Tetapi keselamatan itu dalam teologi Wesley berarti dalam dunia ini semasa kita masih hidup, kita disembuhkan. Gambar alamiah, gambar politik, gambar moral disembuhkan, dipulihkan, restore the image of God. Pemikiran kita menjadi lebih murni dan bijak. Keputusan yang kita buat dalam hidup setiap hari lebih memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang di dunia. Kasih sayang dalam hati kita semakin berlimpah-limpah dan suci. Pengawalan hidup kita, manajemen bertambah baik. Hubungan kita dengan orang lain, hidup kita, disiplin kita sepatutnya menjadi lebih maju selepas kita menerima keselamatan Tuhan. Kerana keselamatan Allah itu ialah memperbaharui hati dan hidup kita dalam gambar Allah. Memperbaiki kerusakan total kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena ibu bapa pertama Adam dan Hawa. Saudara-saudari, ini kabar yang baik, bahawa pemusnahan seluruh oleh dosa boleh diselesaikan melalui keselamatan Allah. Penebusan universal oleh Kristus. Pemusnahan dosa itu boleh diselesaikan kerana rahmat Allah tertunjuk melalui penebusan universal oleh Kristus. Atonement of Christ is universal. Itu berarti bahawa Tuhan Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib untuk setiap orang, umat manusia di dunia ini. Itu artinya universal. Dalam lagu yang ditulis oleh Charles Wesley pada tahun 1747, "Come sinners to the gospel feast." Marilah, datanglah orang berdosa ke pesta Injil berdasarkan Lukas bab pasal 14 ayat 16 sampai 24. Come sinners to the gospel feast. Let every soul be Jesus' guest. Ye need not one be left behind, for God hath bid all humankind. Perhatikanlah kata-kata yang ditulis oleh Charles Wesley. Marilah, datanglah setiap jiwa, setiap orang yang berdosa ke pesta Injil. Tidak perlu sesiapa tertinggal, karena Allah tawar semua umat manusia, setiap orang berdosa dijemput
ke pesta ini. Jadi tamu Yesus Kristus. Every soul, all humankind. Baik, yang kedua. Sent by my Lord, to you I call. The invitation is to all. Come all the world, come sinner all. All things in Christ are ready now. Kenapa missionary Methodist datang ke Malaysia, datang ke Indonesia, datang ke Asia Tenggara dan merata tempat di dunia ini? Kenapa? Kerana teologi kita ialah penebusan universal Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengundang, kita diutus oleh Tuhan untuk memanggil semua orang, untuk mengundang semua orang. Datanglah ke pesta Injil. Semua rahmat di dalam Kristus sudah siap sedia sekarang. This is the time, no more delay. This is the Lord's accepted day. Come thou this moment at his call, and live for him who died for all. Inilah waktunya. Jangan menunda. Inilah hari di Tuhan berkenan. Datanglah saat ini ke pesta Injil. Hidup untuk Tuhan yang mati bagi semua. He died for all. Bukan sahaja untuk di-elect, tetapi untuk semua umat manusia. Itulah teologi Wesley. Seterusnya, kabar yang baik ialah penyembuhan holistik oleh Roh Kudus. Cure by the Holy Spirit is holistic. Dalam artikel yang ditulis oleh John Wesley, permohonan selanjutnya kepada orang yang rasional dan beragama, Wesley bertulis, pengaran iman dan keselamatan ialah Tuhan Allah sahaja. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah pemberi tunggal bagi setiap anugerah yang baik dan pengarang tunggal setiap kerja yang bagus. Manusia tidak ada kekuatan dan merit. Semua merit itu berada di dalam Anak Allah. Apa yang telah Yesus Kristus lakukan dan menderita untuk kita, begitu juga semua kuasa dalam Roh Kudus. Jadi, setiap orang yang percaya dan diselamatkan mesti menerima Roh Kudus. Seluruh kerja keselamatan, setiap pikiran yang baik, kata yang baik, kerja yang baik, sama sekali disebabkan oleh operasi Roh Allah. Jadi ciri Wesleyan hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus. Wesley mengajar, all power is in the spirits of God. The whole work of salvation, every good thought, word, and work is all together by the operation of the spirits of God. Jadi ciri Wesleyan ialah selalu kita berdoa, Roh Kudus, urapiku, kuasai hati dan hidupku, ministeriku, kerjaku, keluargaku, negaraku, haleluya. Itu ciri Wesleyan. Kita percayai kerja Roh Kudus.
Saudara-saudari, Wesley mengajar penyembuhan yang holistik ataupun keselamatan yang penuh. Istilah yang Wesley pakai, full salvation. Full salvation, keselamatan yang penuh. Itu melibatkan 3 rahmat yang penting. Rahmat justifikasi atau pembenaran melalui iman. Seperti yang diajar dalam buku Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan pasal 8 ayat 1. Wesley mengajar rahmat pembenaran ini menghapus kebersalahan dosa, the guilt of sin. Rahmat dilahirkan kembali berdasarkan pada surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 9, surat Korintus yang kedua pasal 5 ayat 17, menghapuskan kongkongan, ikatan dan kekuatan dosa. The power or dominion of sin is demolished by the grace of new birth. Dan seterusnya, rahmat pengudusan dan kesempurnaan berdasarkan pada surat Korintus yang kedua pasal 7 ayat 1, surat Tesalonika pertama pasal 5 ayat 23 sampai 24, serta surat Yohanes pertama pasal 4 ayat 16 sampai 21, menghapuskan keinginan daging dan nafsu kita. The being of sin is cleansed. Oleh itu, ada penyembuhan yang holistik, full salvation di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Rahmat pembenaran, rahmat dilahirkan kembali, rahmat pengudusan dan kesempurnaan. Hapuskan the guilt, the power, and the being of sin. Menjadikan Kristen seorang yang holy and happy. Wesley berkata, holy and happy, kudus dan sukacita, suci dan sukacita. Selalu Wesley pakai 2 H ini dalam lagunya, dalam khotbahnya. Sukacita dan suci. Happy and holy. Rahmat pembenaran, justifikasi melalui iman, menghapus kebersalahan dosa. Oleh itu kita happy. Kita bersukacita. Kenapa? Kerana kita sudah diampuni. Kita sudah berbaik dengan Tuhan, menjadi anak Allah. Haleluya. Kita happy. Rahmat dilahirkan kembali membuat kita suci, bukan saja sukacita tetapi suci juga. Holy as well as happy as well as holy. Dilahirkan kembali, kita jadi holy, suci. Kenapa? Kerana power of sin, kekuatan kongkongan dosa dihancurkan, kita dibebaskan. Dan holiness itu, kesucian itu semakin bertambah dalam hati dan hidup kita melalui rahmat pengudusan dan kesempurnaan sampai keinginan daging kita dihapus. Wesley selalu sebut pride, self-will, love of the world, anger, and idolatry. Semua keinginan daging ini dapat dihapuskan. Akar keinginan daging dapat dicabut. Haleluya. Itulah yang ditunjuk dalam lagu yang kita kenal, yaitu Love Divine or Love Excelling. Yang saya tunjuk di sini, saya fikir ialah dalam bahasa Malaysia, ya. Saya fikir ada dalam juga bahasa Indonesia terjemahannya. Biar saya tunjuk yang original dalam English. Love divine or love excelling. Joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humble dwelling. All thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion. Pure unbounded love thou art.
Visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Dalam bait pertama ini, kita nyanyi, Maha Kasih yang ilahi, nikmat syurga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sila perhatikan, visit us with thy salvation. What is this salvation referring to? Keselamatan di sini dalam bait satu ini rujuk kepada rahmat pembenaran. Rahmat pembenaran dan rahmat dilahirkan kembali. Visit us. Datanglah membawa keselamatan. With thy salvation. Enter every trembling heart. Why do we tremble? Kenapa hati kita tremble, gentar? Kenapa takut? Dalam teologi Wesley, dia mengajar tentang legal repentance, iaitu pertobatan legal. Pertobatan legal berarti kita bertobat kerana kita sedar melalui kerja Roh Kudus kesucian Allah, kemurkaan Allah, bahawa Allah akan menghukum orang yang berdosa, pergi ke neraka jiwa kita. Bila kita sedar kebenaran ini, kita mengalami pertobatan legal, legal repentance. Repent of our sins. Be sorrowful for our transgression, facing the holy wrath of God and the holiness and righteousness of the Lord. Trembling heart, hati yang gentar. Visit us, bawalah keselamatan. Dan kita menjadi happy, kita menjadi bersukacita kerana rahmat pembenaran. Dan kita mula menjadi suci kerana rahmat dilahirkan kembali. Wesley mengajar rahmat justifikasi oleh iman dan rahmat dilahirkan kembali berlaku simultaneously pada moment saat yang sama. Kedua-dua rahmat ini dianugerahkan kepada orang yang bertobat dan mempercayai Yesus Kristus. Terusnya, tengok rahmat yang seterusnya. Dalam stanza yang kedua, breathe, oh breathe thy loving spirit into every troubled breast. Tengok, tadi stanza 1 sudah kata a trembling heart, hati yang gentar. Sekarang kenapa ada lagi troubled breast? Kenapa ada kita rasa resah, gelisah, bimbang? Let us all in thee inherit. Let us find that second rest. Saya tidak tahu dalam lirik Indonesia ya, tetapi dalam lirik bahasa Malaysia ya, second rest ini tidak diterjemahkan. Ia diterjemah sebagai sejahtera saja, tidak sebut sejahtera yang kedua. Dalam bahasa Malaysia, ya hembuskan roh kasihmu dalam hati yang resah, beri sejahtera janjimu agar kami warisnya. Saya tidak tahu dalam Indonesia. Kalau kamu nyanyi lagu ini dalam bahasa Mandarin pun tidak terjemah second rest. Dia terjemah tianmi angsi, artinya rehat atau sejahtera yang tianmi, sweet rest in Mandarin. We change the original lyrics and wordings. Dalam teologi Wesley yang original lagu ini, let us find that second rest. Breath, oh, breathe thy loving spirit into every troubled breast. Let us all in thee inherit. Let us find that second rest. What is second rest? Apakah sejahtera yang kedua? Dalam teologi Wesley, the first rest, sejahtera atau rehat yang pertama, ialah sejahtera ataupun rehat
Rest kerana rahmat justifikasi dan dilahirkan kembali. Yang hapuskan the guilt and the power of sin. Kebersalahan dosa dan kongkongan dosa. That is first rest. The moment we become the children of God. Be saved. Tetapi selepas kita dilahirkan kembali, masih ada keinginan daging. Kita memerlukan rahmat pengudusan, bahkan rahmat kesempurnaan. Bila rahmat kesempurnaan itu datang ke dalam hati kita, hapuskan keinginan daging. Itulah saat kita menikmati second rest. Apa yang dinyanyi seterusnya? Take away our bands to sinning. Alpha and Omega be, end of faith as its beginning. Set our heart at liberty. What kind of liberty? Kebebasan daripada keinginan daging. Supaya hati kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kita juga mengasihi saudara-saudari di sisi kita, umat manusia, bahkan musuh kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Apabila kita menikmati the second rest. Dan seterusnya bait ketiga, come Almighty to deliver. Let us all thy life receive, suddenly return and nevermore thy temples leave. Thee would be always blessing, serve thee as thy host above. Pray and praise thee without ceasing, glory in thy perfect love. Tengok, perfect love. Kasih yang sempurna. Akhir sekali, bait keempat. Finish thy new creation. Ciptaan baru. Pure and spotless, let us be. Let us see thy great salvation. Perfectly restore in thee. Sempurnakan ciptaanmu. Basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci. Diri kami ubahlah. Sampai nanti kami puji dikau dalam terang baka. Teologi Wesley, penyembuhan holistik melalui kuasa Roh Kudus. Akhirnya, pemuliaan kekal umat Allah dan seluruh ciptaan. Eternal glory for believers in the creation. Dalam khotbah Wesley, ciptaan baru, the new creation, pada tahun 1785, Wesley mengajar akan timbulnya suatu kesucian yang tidak tercampur. Kesucian dan kesukacitaan. Tengok di sini. Holiness and happiness. Yang tidak tercampur. Yang jauh lebih unggul daripada yang dinikmati oleh Adam di Taman Eden. Akan munculnya persatuan yang dalam, mesra, tidak terganggu. Komuni kita dengan Tuhan Tritunggal tetap dan terus menerus selama-lamanya. Haleluya. Teologi Wesley ialah teologi rahmat. Melalui rahmat Tuhan, kita menjadi Methodist yang diubahkan untuk kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih Pak Thomas Lau. Ini sangat tepat waktu. Jadi kita ada 20 menit untuk tanya jawab. Ini di chat belum banyak. Boleh yang ada pertanyaan boleh tulis di chat. Lalu nanti 10 menit terakhir kita akan bertanya jawab secara terbuka. Di sini sudah ada di tangan saya ada pertanyaan dari Pak Jo yang di YouTube. Ini pertanyaan yang cukup serius. So dari Pak YouTube, there's a question here.
Pertanyaannya, apakah ada perbedaan persamaan antara doktrin John Wesley, ruined entirely by sin, dengan total depravity by John Calvin? Jika sama, ruined entirely by sin or total depravity, bagaimana kita masih punya free will to respond the God's grace? Ya, haleluya. Ini adalah soalan yang sangat bagus. Berkenaan dengan total depravity, John Wesley dengan John Calvin adalah sama. Bacalah khotbah Wesley, Original Sin. Anda akan menemui semua istilah yang dipakai dalam Reform tradition. Total depravity, wholly corrupted, entirely corrupted, all kinds of that kind of languages. Tetapi soalan Anda, bagaimana kita ada free will lagi, betul? Ya. Dalam teologi kita, Wesleyan, free will itu sebahagian daripada sifat gambar alamnya, part of the natural image of God is freedom of will. Walaupun totally corrupted, sekarang dikongkong oleh kuasa dosa, tetapi prevenient grace of God dalam teologi Wesley, prevenient grace of God, macam mana sebut itu dalam bahasa Indonesia, rahmat awal atau rahmat pendahuluan? Pendahuluan. Rahmat pendahuluan. Rahmat pendahuluan dari Tuhan Allah menyembuhkan free will kita. Sampai ke satu tahap yang tertentu supaya umat manusia sekarang dapat respon kepada panggilan Tuhan. In English we say, the prevenient grace of God restore the corrupted free will to an extent. At least the free will is address able, is respond able, therefore responsible. Jadi teologi Wesley walaupun mempercayai total depravity, tetapi kita percaya rahmat pendahuluan itu menyembuhkan free will. Jadi banyak orang, kawan-kawan saya dalam tradisi ataupun teologi reform ataupun Calvinism, mereka selalu salah faham. Teologi Wesley selalu mau, you always want to emphasize human has free will. No, that is a serious misunderstanding. What we are talking about is a grace enabled free will. Is a grace restored free will. Free will ataupun kemauan dalam bahasa Indonesia saya fikir kemauan yang disembuhkan supaya kita boleh menjadi umat manusia yang responsible. Okay, thank you. I think it's very clear. Jawabannya sangat jelas sekali sebenarnya. Jadi anugerah pendahuluan itu diberi di mula-mula, disembuhkan oleh anugerah sehingga kita cukup untuk meresponi ketika berita keselamatan itu datang kepada kita. Gitu ya Pak Thomas ya. Nah ini masih ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan untuk supaya diskusi kita hidup. Jadi pertanyaannya, apakah the second rest itu sama dengan second blessing? Atau adakah hubungan antara keduanya?
I think more what is the different and what is the similarity. Itu kerana saya tidak tahu apakah pemahaman Anda tentang second blessing. What is your understanding? I do not see in your questions erti second blessing. It can mean many things in different theological tradition. If you are talking about second blessings of the holiness movement in the 19th century, or you are talking about the second blessings in the Pentecostal charismatic movement, jadi saya tidak tahu apakah yang Anda second blessing yang Anda sebutkan, tetapi biar saya jawab. Dalam teologi Wesley, second rest itu istilah sama dengan second blessings. Dia ada pakai kata-kata ini, second blessings, second rest. Apa yang Wesley menekankan ialah rahmat kesempurnaan, the perfecting grace of God. That is, God entirely sanctify our heart, uproots the being of sin. For example, the pride, self-will, love of the world, so as to help Christians to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love others as we love ourselves. Jadi, second blessing, second rest ini ialah untuk membantu Kristen mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sisi kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan akal kita. Ya. Tapi dalam karismatik, dalam Pentecostal charismatic movement, bila mereka sebut dalam perkembangan teologi charismatic movement, bila mereka sebut second blessings, ada yang rujuk kepada entire sanctification. Tetapi ada yang rujuk kepada baptism of the Holy Spirit in terms of empowerment and enabling Christian to speak in tongues. Okay. Wesley's focus is on perfect love. You see these two P, You see these two P. As we talk about second blessings, second rest, Wesleyan theology's emphasis is on perfect love. Pentecostal emphasis, as they talk about second, or some of them third blessings, is on power. 2P, you see, perfect love and power. In Wesleyan tradition, it's about perfect love. In Pentecostal tradition, the second blessings is more on empowerment, power for ministry. And the initial evidence of that empowerment is tongue speaking. Oke, Pendeta Elisa, apakah memang itu yang dimaksud pertanyaannya? Because I think banyak orang yang salah memahami ya. Many people understand the Wesleyan second rest itu sama dengan second blessing. Quite a few times people also asking me about this. Jadi itu benar pertanyaannya, Pendeta Elisa, benar ya. Terima kasih Pak Thomas, sangat jelas bagi saya, bagi kami semua, antara second rest dan pengertian di dalam Wesleyan itu adalah berkaitan dengan holiness, dengan kekudusan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, lahir baru adalah 100% karya Allah sendiri melalui anugerahnya. We say anugerah rather than rahmat. The Catholic they use rahmat more than anugerah. Jadi lahir baru adalah 100% karya Allah sendiri melalui anugerahnya. Mengapa begitu banyak Kristen yang tidak mengalami lahir baru? Bahkan ada yang sudah seumur hidup mengikut Yesus. Maybe pertanyaannya adalah mengapa banyak orang, apakah karena Wesley menekankan the assurance of faith,
atau pengalaman pertobatan itu. Jadi ada orang yang seumur hidup sudah Kristen, tapi dia baik-baik mungkin, tapi tidak ada pengalaman seperti Wesley. Apakah itu maksudnya, Magdalena, Maria? So do you get the question? Yeah, I try to figure out. Saya coba Yeah, faham. no worry. Yeah. Kristen tidak mengalami lahir baru. Yeah. Kenapa? Yes, Adakah itu soalannya? my point is this lahir baru itu 100% karya Allah. Karena begitu banyak orang Kristen yang hidupnya itu bahkan dia tidak tahu dia itu sudah betul-betul mengalami satu perubahan dalam hidupnya, bahkan tidak ada perubahan. Karena kita melihat standar dari lahir baru itu ada perubahan hidup. Seperti tema yang malam ini kita belajar bersama. Ya kan? Nah, jadi hari ini kalau dia menjadi seorang Kristen, sudah dibaptis, hari ini dia mungkin seorang yang suka sekali minum sampai mabok-mabok, besok dan selanjutnya sama saja gitu. Jadi buat dia itu hal yang tidak ada yang berbeda. Tapi kita lihat very clear seperti John Wesley atau beberapa orang Kristen yang memang ketika dia terima Yesus, dia mengalami lahir baru dan itu merupakan satu titik tolak. Dia mulai berubah hidupnya dan dia jelas untuk imannya itu. Dan itu membuat dia berkembang gitu, maksud saya. Ya, oke. Saya fikir kalau saya tidak menjawab soalan Anda, sila maafkan saya dan bantu saya ya. Ya, dalam teologi John Wesley, dilahirkan kembali itu memang karya Tuhan, anugerah Allah 100%. It's a free grace of God. Tetapi saya fikir Anda berikan satu contoh yang baik. Ada orang dia kata sudah terima Yesus, dibaptis, tetapi masih mabuk itu, mabuk sini, hidup tidak berubah, betul? Itu ya, betul. Kenapa? Saya fikir berdasarkan pada pengetahuan saya tentang Wesley, kalau kita tanya Wesley akan menjawab orang ini belum menerima Yesus. Langsung belum menerima Yesus. Kenapa? Kerana kalau dia dia cakap saya menerima Yesus, saya percayai Kristus, saya dibaptis, Wesley berkata, you are son of devil. Kamu anak setan. A real Christians for Wesley, you must undergo legal repentance. Tadi saya sudah cakap, pertobatan legal dalam bahasa Indonesia? Legal repentance. Mutlak. Pertobatan legal. Yeah, Okay, legal. legal repentance. Artinya, kita mesti sedar, kita mesti ajar memahami firman Tuhan, sedar bahawa Tuhan itu suci, kemurkaan Allah, saya ini orang berdosa akan pergi neraka. Kalau seseorang umat manusia, dia mengalami pertobatan legal, dia memahami dengan mendalam, dia seorang yang berdosa, dia memerlukan keselamatan Tuhan. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Memang Roh Kudus masuk dalam jiwanya, memberikan pembenaran, memberikan lahir semula. The guilt as well as the power of sin akan dihancurkan dan dia akan dilahir semula. Sila baca khotbah Wesley yang bertajuk The New Birth, the mark of the new birth. Tanda-tanda dilahirkan kembali atau lahir baru. The mark of new birth. Wesley cakap 3 mark, faith, hope and love. Iman atau kepercayaan, harapan dan juga kasih. Bagi dalam teologi Wesley, kasih itu seerti dengan suci atau kudus. In Wesleyan theology, holiness is the synonym of love.
When Wesley talk about holiness, he's talking about love, loving God and loving people. So if you still love mabok, you do not have the mark of new birth. Ya, oke. Terima kasih Reverend Thomas. Ini very similar. Jadi ini pertanyaan, rahmat justifikasi terjadi bersamaan secara otomatis diikuti rahmat pengudusan. Tapi dalam kebanyakan orang yang sudah dijustifikasi hidupnya tidak kudus. Maybe mungkin Pak Thomas bisa elaborasi sedikit tentang work out your salvation. Work out your salvation. Because after the justification by faith, then after that we have the power, have the grace to work out our salvation. I think that's what they are talking about also, asking about. Jadi soalannya ialah bagaimana kerjakan keselamatan. Ya, I think ya itu yang membuat ini. Ya, selepas kita dilahir semula, Wesley selalu menekankan bahawa kita masih ada satu masalah dosa dalam hidup, dalam hati kita, iaitu the being of sin. Sila baca khotbah Wesley on seeing in believers. On seeing in believers. Ya, dosa dalam jiwa Kristen. Justifikasi sudah menghapuskan masalah the guilt. Lahir baru menyelesaikan masalah the power of sin. Tetapi dalam jiwa kita masih ada keinginan daging. Okey, biar saya beri kesaksian saya, my testimony. I was born again. I had experience, saya mengalami satu pengalaman dilahirkan baru atau kembali semasa saya berumur 14 tahun. Okey. Tetapi selepas saya dilahir kembali, dalam hati saya dan hidup saya masih ada masalah pornografik. Dalam Indonesia porno? Ya. Pornografik, okey. Macam masih membaca, tengok buku-buku bacaan yang cabul, bahasa Indonesia cabul. Ya, benar. Yeah, you know, the pornographic books. I do not know whether my brothers and sisters, are you in that kind of problems? So I'm calling you in the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit. Walaupun saya dilahir baru, masih ada keinginan daging ini. Membaca, melihat bacaan yang cabul, the lust. Jadi keinginan daging ini banyak mengacau saya, menghalang saya daripada dikuduskan seterusnya. Saya memuji Tuhan kerana ayat yang banyak memberkati saya ialah surat pertama Tesalonika bab 5 ayat 23 sampai 24. Saya tidak sempat baca tadi, tapi biar saya baca ayat ini kerana ayat inilah yang banyak memberkati saya dalam proses saya dikuduskan sampai disempurnakan. Surat Tesalonika pertama pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Wesley mengajar dalam proses pengudusan, in the process of gradual sanctification, kita mesti menggunakan means of grace. Apa dalam bahasa Indonesia? Sarana anugerah. Sarana anugerah, ya. Sarana anugerah. Ada 5 means of grace yang penting, iaitu tadi kita ada sebut juga. Pray, berdoa, membaca, mendengar, mengkaji firman Tuhan, berpuasa,
persekutuan Christian Fellowships Conference dan juga menerima perjamuan kudus dan work of mercy. Melalui semua sarana anugerah ini, kita menerima berlimpah-limpah rahmat ataupun anugerah pengudusan. Jadi bagi saya membaca Alkitab itu berdoa banyak membantu saya. Setiap kali bila hawa nafsu itu, porno datang, saya berdoa, saya ingat firman Tuhan, saya hafal firman Tuhan. Bila saya berdoa, selalu saya berdoa supaya Tuhan cabut, uproot the sexual lust, delete all those things that make my mind dirty. Jadi selepas berdoa untuk jangka masa yang panjang, apa yang saya rasa dalam hati saya ialah saya tidak berminat lagi untuk baca buku-buku yang cabul itu. Bahkan saya benci semua itu. Kenapa? Karena itu merosakkan roh saya, fikiran saya. Jadi saya tidak berminat lagi, saya membencikan semua pornografik itu dan saya stop sudah banyak tahun. Ya. Jadi puji Tuhan, masih ada temptation, Wesley kata, bila hati kita disempurnakan, there is still temptation, but we can overcome temptation victoriously. Jadi oleh itu, selepas kita lahir baru, kita masih ada temptation, kita masih ada masalah keinginan daging, mungkin kita rasa marah, rasa iri hati, rasa macam-macam lah yang tidak baik. Kita akan, Wesley kata, you feel it, Anda merasainya, don't yield to it. Jangan menunduk. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia. You feel it, Anda merasainya. Saya sekarang marah, saya sekarang mau buat sesuatu yang jahat macam-macam. Don't yield to it. Jangan menunduk. Bergantung pada kuasa Roh Kudus. Pakai sarana anugerah. Doa, baca Alkitab, firman Tuhan, cari Kristen yang lain, berdoa untuk saya, dan sebagainya. Berpuasa, menerima perjamuan kudus, diurapi oleh Roh Kudus supaya kita menang. The triumph of His grace. You still remember? The bait pertama, the first stanza of the song, for 1,000 tongues to sing, my Redeemer's praise, the triumphs of His grace. Itu sebabnya Methodist movement experience revival for 100 years. 100 tahun. Terus berkembang di Inggris, di Amerika. Tetapi malangnya, kamu tahu, Methodist pernah menjadi denominasi yang paling besar di United States sampai abad ke-19. Tetapi mulai daripada second half of abad ke-19, Methodist mula merosot. Kenapa? Kerana teologi kita menjadi liberal. Jangan teologi kita menjadi liberal, ya. Teologi Wesleyan percaya anugerah Tuhan, the triumph of His grace. Keselamatan Allah yang besar, yang agung. Oke, terima kasih Pak Thomas. Ini ada dua pertanyaan, mungkin ini yang terakhir ya. Ini udah 9.30. Yang satu ini dari YouTube. Pak Thomas Lau hendak meresponi anugerah pendahuluan yang Bapak sampaikan tersebut. Di manakah dasar biblika dari anugerah pendahuluan tersebut? Mohon penjelasannya. So the Bible verse about the prevenient grace. Then yang satunya lagi, what is your view about virtual communion, virtual holy communion, perjamuan kudus secara virtual? Jadi dua. Biblical basis for prevenient grace
John Wesley selalu pakai Yohanes bab 1 ayat 9. Yohanes bab 1 ayat 9. Oh, the verse that Wesley loved very much. Bila dia mengajar Prevenient Grace, dia selalu pakai ayat ini. Yohanes bab 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi siapa? Saya pakai Alkitab Indonesia. Setiap orang. Yeah. Enlighten everyone, you know. Not only the elect. Setiap orang. Everyone. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu hati Tuhan. Mau menerangi setiap orang. Mencari setiap orang yang sesat. Yesus berkorban untuk setiap orang. Dan Prevenient Grace. Prevenient bererti anugerah atau rahmat grace that come before justifikasi. Banyak grace. Tengok sekarang kawan-kawan Muslim di sekeliling kita. Ada yang menerima visi, mimpi. Mereka berjumpa dengan Yesus. Dalam teologi Wesley, semua ini adalah prevenient grace. Kalau istilah prevenient itu terlalu susah, kita pakai preparing grace. Preparing grace. Rahmat anugerah yang menyediakan setiap umat manusia, menerangi mereka, sama ada mimpi, visi, kawan-kawan ahli-ahli keluarga Kristian di sekeliling kita, itu semua grace that comes before justification. Membawa umat manusia langkah selangkah lebih dekat dengan hadirat Tuhan. Dan juga Wesley menggunakan buku Roma pasal 1. Buku Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Kerana apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ciptaan Tuhan yang luar biasa menyatakan kepada kita kuasa Allah, kekuatan Allah, keilahiannya. Jadi, the amazing universe revealed to us. This is general revelation we call. General revelation is part of prevenient grace in Wesleyan tradition. And another important passage is Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Roma pasal 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat Musa, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahawa isi hukum Taurat ada tertulis di mana? Dalam hati. Isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membelah. The conscience, Wesley says, is not natural. Itu ialah prevenient grace. Preparing grace of God. Hukum Taurat yang tertulis di dalam isi hati kita. The conscience, parts of God's grace, preparing human to repent when we hear the gospel.
And the last, thank you. I think Ya, it's very apa lagi clear. ya yang dia tanya? Yang terakhir, mungkin ini terakhir ya. Ini udah 936. Nanti kita ada kesempatan bisa undang lagi Pak Thomas dengan Zoom. Kita boleh juga kuliah Wesleyan nanti ya. So we can open a Wesleyan class for Indonesian also after this. Yang terakhir itu adalah what is your view of virtual communion, virtual Holy Communion? Jadi, Virtual Holy Communion. Ya. Saya tidak tahu bagaimana ia dibuat di Indonesia. So, karena ini kan pandemi sudah setahun lebih. Jadi, karena John Wesley meminta lakukanlah perjamuan sesering mungkin. Biasanya kami sebulan sekali kalau di Gereja Metodis Indonesia. Nah, jadi sekarang ya kira-kira dari Pak Thomas lah, dasar-dasar Wesleyan, pandangan terhadap perjamuan melalui online atau live streaming. Jadi church member mereka menyediakan roti itu sendiri di rumah lah, pastor di gereja, betul? Ya, ya. Sila baca Khotbah Wesley, The Means of Grace. Anda akan mendapat jawapan. The Means of Grace, sarana anugerah, betul? Yeah. Dalam bahasa Indonesia. Wesley say, look to God as you use the means of grace. Sarana itu sesuatu yang is an ordinary things, ordinary yang biasa. Yes. Yang membuat sarana anugerah termasuk perjamuan kudus itu luar biasa ialah Tuhan. Jadi walaupun bila kita buat perjamuan kudus, asalkan hati kita fokus pada Tuhan Yesus, perjamuan kudus itu akan menjadi berkat. Tidak kira kita buatnya in person, virtual atau macam mana. Kamu tahu sebagai Anglican, pendeta Anglican yang setia, John Wesley memang sangat taat setia. Mula-mulanya dia memang berkhotbah dalam gereja saja. Kerana dia fikir khotbah itu sangat suci, tidak boleh sewenang-wenangnya ya. Mesti dalam gereja, dalam pulpit. Tapi George Whitefield pada tahun 1739 dia kata, mari kita pergi field preaching. Wesley kata, dia bergumul, struggle. Mana boleh saya berkhotbah di luar gereja? Di tempat padang, di bukit, di mana ada lumpur yang kotor. Ya, dia kata khotbah yang kudus tidak boleh diberikan di luar bangunan gereja. Tapi bila kawan George Whitefield panggil dia keluar dari gereja, khotbah pada orang miskin dan seterusnya, bila dia coba, dia sedar, Tuhan dapat menyelamatkan jiwa-jiwa dan roh-roh manusia without liturgy. Ya, dan dia terfikir Yesus Kristus, Matius 5-7 pun mengajar di bukit. Jadi dia, dan Anda tahu sebagai gembala Anglican, Wesley pernah mengendalikan perjamuan kudus di luar bangunan gereja lebih daripada 1,000 kali. More than 1,000 times. As an Anglican priest, John Wesley conducted Holy Communion outside of the church building as he did field preaching to the poor. More than 1,000 times. So I believe, kalau kita tanya Wesley, boleh virtual Holy Communion? Saya yakin dia menjawab, yes. Oke ya, udah jelas kita ya. Tetapi fokusnya ialah Tuhan. Fokus pada Tuhan. Okay? Memanglah, kalau kita ada peluang balik in person lagi, mestilah. Jangan kita pakai virtual itu menggantikan in person. Semasa pandemik kita tidak ada cara lain ya. Tapi kalau sudah sembuh, semua baik, memanglah balik ke gereja.
Okay, now it's 9:41. Terima kasih, Reverend Thomas Lau. I think we will invite you again and we can start a Wesleyan class to learn from the master. And kita sangat diberkati ya. Kita mari berikan apresiasi dengan reaction kita. Bisa gini juga seperti Mami Maimunah. Jadi boleh juga dibuka kameranya teman-teman semua, and also if you are many people are asking about the PDF, your note for tonight. If you whether you can share with us later. Nah, Yeah, I will send to you, Reverend. I think kita doa dulu, teman-teman masih stay sebentar. Kita doa, habis itu kita foto. Yang tidak berfoto ya udah nggak apa-apa. Would you lead us in pray and say since you are our speaker tonight also, and do the benediction for everybody? Yeah. Biar saya cari firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya ingin pakai itu benediction yang Wesley suka. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Amin. Amin. Thank you. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Kita foto bareng. Di sini juga ada Pastor Eddie Yasir. I met you. I think you have Pastor Eddie Yasir, Pastor BM dari DUMC Kuala Lumpur. Ya kan, Pastor Eddie ya? Ya, so good kita sudah bertemu. Ini masih ada teman yang dulu bertemu juga, yang ke Malaysia. Siapa kemarin ya? Ada ya. Oke, kita boleh foto bareng. Mau pakai kameranya Mami yang bisa 42 orang ini. Oke, why not? Ya. Ini banyak juga yang sudah live. Maria, Magda, mana lu punya face? Where is your Magda kameranya ada masalah. Oh, oke. Now kita apa ya? Kita kasih jempol sama Tuhan dong ya. We give a thumbs up to God. Come. 1, 2, 3. Good, very good. Now freestyle. We are Methodist. We are free, right? Now let's do a freestyle. Holy and we happy. can do whatever. I think Reverend Lau, you are very maybe because you are a pastor, so you don't have the courage to do some freestyle. Okay, Paul Yang, you lead that. You lead that. Paul Yang, yes, come. Freestyle. Look above. Say thank you, God. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Okay, good. Oh, I think another page, huh? Hold on. So Yes. Dua halaman kali, Mami. Ya, satu lagi halaman 2 ya. So halaman 2. Halaman 2. Okay, I forget the halaman 2. Kasih jempol sama Tuhan. 1, 2, 3. Now freestyle. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Thomas. Reverend Thomas Lau. Terima kasih banyak. Ada satu sesi lagi tentang Ada social pertanyaan, holiness. Reverend Lau. You are from Miri, right? Reverend Esther still there? I'm from Cebu. From Cebu. Yeah, right. From Cebu. Okay, from Cebu. I forget. Cebu. Reverend whatever Huang. Now it's already DS. Now I remember. He is now the district superintendent in Petaling Jaya. Yang mau live boleh, yang mau ngobrol-ngobrol silakan. YouTube udah boleh diputus ya, nanti ngobrolnya masuk YouTube. Assalamualaikum. Waalaikum.